Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-180 sampai 182, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat tentang disyariatkannya untuk berwasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan atas kalian apabila telah mendatangi kalian tanda-tanda kematian, yaitu sebab-sebab kematian seperti sakit atau yang lainnya. Jika dia meninggalkan harta, maka hendaklah dia memberikan wasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang ma'ruf, karena yang demikian itu adalah hak kewajiban yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Hak dan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang bertakwa akan melakukan hal yang seperti ini, memberikan wasiat ketika menjelang ajalnya, yaitu perintah wasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dari hartanya. Nah, dan ayat ini sebelum diturunkannya ayat tentang waris, sehingga ketika turun ayat tentang bagian warisan bagi ahli waris, maka terhapuslah ayat ini, karena fala wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Itu ahli waris, dia mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan dari bagian warisannya. Sudah ada ketetapannya, sehingga tidak perlu adanya wasiat untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian untuk ahli waris. Namun masih tetap dianjurkan dan disyariatkan untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris. Nah, orang tua yang mungkin dia terhalangi, sehingga tidak mendapatkan ketetapan waris, atau warisan. Demikian pula kerabat yang mahjub, terhalangi karena adanya ahli waris yang lebih tinggi sehingga dia tidak mendapatkan bagian warisan, ya maka dianjurkan untuk diberi wasiat. Si fulan sekian, si fulan sekian.
kemudian ditunaikan dulu wasiat tersebut, ya, barulah sisa hartanya dibagi untuk ahli waris. Kemudian perintah wasiat di sini Allah katakan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu dia memberikan wasiat dengan cara yang adil. Jangan sampai dia memberikan wasiat kepada si kaya, kerabatnya yang kaya, tetapi kepada kerabatnya yang miskin atau fakir dia tidak beri wasiat. Untuk si kaya sekian juta, ya, sedangkan untuk si fakir tidak diwasiati, ya. Maka ini tidak ma'ruf. Yang ma'ruf adalah yang lebih membutuhkan dia lebih berhak, ya, lebih dianjurkan untuk diberikan wasiat, ya, untuk kerabat saya yang fakir sekian, si fulan sekian, ya. Demikian pula cara yang ma'ruf di sini maknanya adalah hendaknya tidak melebihi sepertiga dari semua jumlah hartanya, ya. Nah, jadi harta yang diwasiatkan ke selain ahli waris, ya, untuk fulan sekian itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya. Intinya ayat ini tentang wasiat, dan sudah disampaikan bahwasanya ayat ini mansukh, ya. Wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang merupakan ahli waris itu mansukh, ya. Sehingga tersisa dianjurkan wasiat untuk orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris. Nah, maka dianjurkan dan disyariatkan untuk memberikan wasiat kepadanya, ya. Namun dengan cara yang ma'ruf seperti tadi, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa selain dia meninggalkan harta untuk ahli warisnya, ya, juga dia ada wasiat untuk mereka yang tidak mendapatkan harta warisannya, ya. Mungkin pamannya, ya. Nah, ketika ada anak-anaknya, ya, anak-anaknya laki perempuan, maka anak-anaknya yang mendapatkan warisan, ya, atau istrinya. Kemudian kerabat yang lain tentu dia tidak akan dapat karena mahjub, ya. Nah, mahjub terhalangi karena ada ahli waris yang lebih tinggi, ya. Namun dianjurkan untuk diberi wasiat, si fulan sekian dari kerabatnya atau orang yang dia anggap dekat dengannya, ya, sangat baik dengannya, ya, dia berikan wasiat. Nah, sekian. Namun tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh hartanya. Kemudian kita lanjutkan. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang merubah apa yang telah dia dengar, merubah wasiat, ya, dari orang yang memberi wasiat kepadanya, ya, maka fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya itu adalah atas orang yang merubahnya, orang yang mengganti wasiat tersebut, dia yang menanggung dosanya. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, walamma kana al-musi qad yamtani'u minal wasiyyati lima yatawahhamuhu anna man ba'dahu qad yubaddilu ma wassa bihi, qala ta'ala faman baddalahu ay al-isa lil madhkurin aw ghairihim ba'dama sami'ahu ay ba'dama aqalahu wa arafa turuqahu wa tanfidhahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka ketika orang yang memberi wasiat ini akan enggan memberikan wasiat, ya, karena dia khawatir
sepeninggal dia wasiatnya akan dirubah. Nah, sehingga dia enggan untuk memberikan wasiat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman baddalahu." Maka barang siapa yang merubah wasiat tersebut, ai isalil madhkurin aw ghairihim, yaitu pemberian wasiat kepada orang-orang yang disebutkan atau selain mereka, barang siapa yang merubah wasiat tersebut setelah dia mendengarnya, yaitu setelah dia memahaminya, mengerti isi wasiat tersebut, dan dia mengetahui jalan-jalan untuk menunaikan wasiat tersebut, kemudian dia merubahnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung orang yang merubah wasiat tersebut. Nah, jadi si pemberi wasiat enggak usah khawatir. Nah, jika wasiatnya tadi akan dirubah oleh orang-orang sepeninggalnya, karena kalaupun terubah atau dirubah wasiat tersebut, maka dosanya bukan kepada si pemberi wasiat, tetapi kepada orang yang diberi wasiat yang telah merubah wasiat tersebut. Dosanya atas orang yang merubah wasiatnya. Misalkan dia mengatakan untuk si fulan sekian, dari kerabatnya, si fulan sekian, tetapi ahli warisnya memakan semua hartanya, tidak menunaikan wasiat untuk si fulan sekian, si fulan sekian. Maka dosanya bukan untuk si pemberi wasiat, tetapi untuk siapa? Untuk orang yang merubah wasiat tersebut. Baik. Wa illa fal musi waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan orang yang memberikan wasiat, walaupun wasiatnya tidak direalisasikan oleh ahli warisnya, dia tidak memberikan kesimpulan sekian, kesimpulan sekian. Nah, walaupun tidak direalisasikan oleh ahli waris, karena dirubah oleh ahli waris wasiat tersebut, semua warisan dimakan semua oleh ahli waris, maka apa? Pahala telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si pemberi wasiat. Jadi pahalanya tetap, karena si pemberi wasiat telah berwasiat untuk si fulan sekian, dan dia mendapat pahalanya atas wasiat tersebut, walaupun wasiatnya tidak direalisasikan. Nah, dia mendapat pahalanya, dan yang berdosa adalah yang merubah wasiat tersebut. Wa innamal itsmu 'alal mubaddil al-mughayyir, dan hanyalah dosanya itu atas orang yang merubah wasiat tersebut. Adapun si pemberi wasiat telah mendapatkan pahalanya dari Allah Azza wa Jalla, walaupun wasiatnya tidak direalisasikan oleh ahli warisnya. Baik. Sehingga ini anjuran untuk memberikan wasiat, dan jangan khawatir nanti akan dirubah wasiatnya atau nanti tidak ditunaikan wasiatnya. Karena kalaupun tidak ditunaikan wasiatnya, dosanya itu bagi orang yang merubahnya. Adapun si pemberi wasiat, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, sami'. Yasma'u sa'irul aswat, Allah mendengar seluruh suara-suara. Wa minhu sama'uhu lima qalatil musi wa wasiyatih, di antaranya adalah suara ucapan si pemberi wasiat dan wasiatnya. Jadi Allah mendengar ucapan si pemberi wasiat. Fayambaghi lahu an yuraqiba man yasma'uhu wa yarah, maka sudah seyogianya si pemberi wasiat dia merasa diawasi, merasa diawasi oleh zat yang telah mendengarnya
dan melihatnya. Nah, itu hendaknya seorang pemberi wasiat dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hendak memberikan wasiat, dia memberikan wasiat yang adil. Nah. Wa an la yajur fi wasiyatihi, dan dia tidak berbuat zalim dalam wasiatnya. Nah. Allah mendengarnya. Nah. Sehingga hendaklah seorang pemberi wasiat harus adil, ya, dan tidak berlaku zalim dalam wasiatnya, ya. Karena Allah mendengar suaranya, Allah mendengar ucapannya. Alimun, dan Allah alimun, maha mengetahui, biniyatihi, yaitu Allah mengetahui niat si pemberi wasiat tersebut. Wa alimun bi'amalil musa ilaih, dan Allah mengetahui perbuatan orang yang diberi wasiat. Apakah dia menunaikan wasiatnya ataukah tidak? Allah mengetahuinya. Fa idza ijtahadal musi wa 'alimallahu min niyatihi dzalik asabahu walau akhta'a. Dan apabila seorang pemberi wasiat, ya, dia beristihad sesuai dengan istihadnya, dia beristihad memberikan wasiat untuk si fulan sekian, si fulan sekian. Dan Allah mengetahui niat baiknya dia, ya. Maka Allah memberikan pahala kepada si pemberi wasiat. Walau akhta'a, walaupun ternyata wasiatnya keliru. Nah, walaupun ternyata wasiatnya keliru, ya. Misalkan wasiatnya melebihi dari sepertiga, ya. Nah, dia mewasiatkan setengah hartanya untuk selain ahli waris. Nah, ini sudah melebihi sepertiga, ini keliru, ya. Tapi niatnya baik. Nah, artinya niatnya baik di sini dia beristihad, ya. Beristihad, ya. Mungkin selayaknya setengah harta saya diwasiatkan, ya. Adapun yang untuk dibagi-bagi ahli waris setengah harta saya. Istihad dia. Namun ternyata istihad ini salah, ya. Tapi istihad dia, ya, karena apa yang dia inginkan kebaikan kepada orang yang diberi wasiat, ya. Mungkin dia menganggap pantas untuk mendapatkan wasiat ini. Namun ternyata akhta'a, salah, ya. Karena niat orang tersebut, ya, ingin memberikan wasiat, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pahala. Nah, walaupun jumlah wasiatnya ternyata keliru, ya. Tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wa fihi tahdhiril musa ilaihi minat tabdil. Dan dalam ayat ini terdapat peringatan bagi orang yang diberi wasiat, ya. Allah peringatkan agar tidak merubah wasiat. Peringatan dari merubah wasiat, atau mengubahnya, ya, oleh orang yang diberi wasiat. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Fa innallaha 'alimun bihi, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika si penerima wasiat merubah wasiat. Mutalli'un 'ala ma fa'alah. Allah melihat apa yang dikerjakan oleh si penerima wasiat. Falyahdhar minallah, hendaklah si penerima wasiat dia takut kepada Allah. Fahadha hukmul wasiyatil adilah, inilah hukum wasiat yang adil. Nah. Wa amal wasiyatul lati fiha haifun wa janafun wa ismun. Adapun wasiat yang di dalamnya terdapat kezaliman, di dalamnya terdapat penyimpangan, ya. Di dalamnya terdapat dosa, ya. Fayambagi liman hadaral musi waqtal wasiyah biha an yansahahu bima huwal ahsan wal a'dal wa an yanhahu 'anil jur wal janaf. Maka sayogianya bagi orang yang hadir, ya, di
tengah-tengah penyampaian wasiat ya, dari si pemberi wasiat ya. Nah, bagi orang yang hadir hendaknya dia menasihati si pemberi wasiat ketika dia memberikan wasiat dengan cara yang zalim ya, dan padanya terdapat perbuatan dosa ya, dan ketidakadilan. Nah, misalkan dia mengatakan, "Na'am, seluruh harta saya untuk si fulan," ya, padahal anak-anaknya ada banyak. Nah, maka apa? Orang yang hadir dalam penyampaian wasiat tersebut menasihati, dinasihati. Ya, akhi, enggak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Nah, dan seterusnya. Jadi ketika dalam wasiat tersebut ada ketidakadilan, ada penyimpangan, ada perbuatan dosa ya, maka hendaklah orang yang hadir dalam wasiat tersebut hendaklah dia menasihati orang yang memberi wasiat tersebut, dinasihati ya. Arahkan untuk memberi wasiat yang lebih baik dan lebih adil ya, sesuai dengan tuntunan syariat ya. Dan larang dia dari berbuat kezaliman dan penyimpangan dalam wasiatnya. Nah, ya. Al-jur wal janaf wa huwa al-mail biha an khata' min ghairi ta'ammud ya. Jadi wasiatnya tersebut padanya terdapat janaf ya, ada penyimpangan ya. Dan janaf adalah penyimpangan yang dilakukan tanpa sengaja. Nah, sedangkan ism dosa wa huwa ta'ammud lidzalik, penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, jadi kalau dalam wasiat tersebut ada janaf dan ada ism, ada penyimpangan yang tidak sengaja ya, mungkin karena belum tahu, atau ada penyimpangan yang sengaja ism ya, perbuatan dosa, maka hendaklah orang yang mendengarnya atau yang hadir dalam wasiat tersebut dia menasihati si pemberi wasiat ya, dan diarahkan untuk memberikan wasiat yang lebih baik dan lebih adil, dan dilarang dari melakukan kezaliman dalam wasiat. Fa illam yaf'al dzalik, kalau si pemberi wasiat mau mendengar ya, orang yang menasihatinya ya, sehingga dia memperbaiki wasiatnya, walhamdulillah. Nah, kalau tidak mau memperbaiki wasiatnya, padahal wasiatnya terdapat kekeliruan, terdapat penyimpangan, terdapat dosa ya. Nah, terdapat perbuatan ketidakadilan ya. Jika dia tidak merubahnya ya, fayambaghi lahu an yusliha bainal musa ilaihim, maka orang yang hadir di wasiat tersebut seyogianya dia memperbaiki wasiat tersebut di antara para penerima wasiat. Nah, jadi karena si pemberi wasiat tidak mendengar nasihat ya, dia masih tetap memberikan wasiat yang penuh kezaliman, penuh perbuatan dosa dan seterusnya, maka hendaklah orang yang mendengar kejadian tersebut dia memperbaiki wasiat tersebut di tengah-tengah si penerima wasiat. Nah, wa yatawassal ila al-'adli bainahum ala wajhi taradi wal musalahah, dan berusaha untuk berlaku adil di antara para penerima wasiat. Diperbaiki wasiat tersebut ya, sesuai dengan bentuk yang semuanya saling ridho ya, saling rela ya, dan musalahah, dan saling damai. Yang tidak sesuai syariat diabaikan, jangan ditunaikan wasiatnya. Nah, dan ini dibicarakan di tengah-tengah para si penerima wasiat. Baik. Wa wa'adhahum bi tabri'ati dhimmati mayyitihim, dan orang yang hadir dalam wasiat tersebut ya, atau si penasehat tersebut, dia menasihati para penerima wasiat agar membebaskan tanggung jawab si mayit tadi. Si mayit tadi mewasiatkan wasiat yang keliru, wasiat yang ada dosa padanya, ada penyimpangan padanya ya.
maka dinasehati kepada para penerima wasiat agar para penerima wasiat ini juga ikut membebaskan dosa orang yang memberikan wasiat dengan keliru tadi. Ya. Sehingga dibicarakanlah di antara para penerima wasiat. Ya. Jika ada orang yang seperti ini yang berusaha menasehati, memperbaiki wasiat, ya, fahadha qad fa'ala ma'rufan 'aziman, maka orang ini telah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf, yang agung. Walaysa 'alaihim itsm, dan dia tidak berdosa, ya. Kama 'ala mubaddilil wasiyatil jaizah, sebagaimana berdosanya orang yang merubah wasiat yang boleh, wasiat yang tidak ada dosa atasnya. Nah. Baik. Jadi walaupun dirubah wasiat tersebut, nah, atas dasar nasihat si penasehat yang mendengar wasiat tersebut, dirubah wasiatnya. Karena wasiatnya berisi perbuatan dosa, berisi penyimpangan, nah, kekeliruan, kesalahan, ya. Walaupun dirubah, ya, maka apa? Tidak ada dosa dalam perubahan wasiat tersebut. Nah, adapun yang berdosa adalah ketika merubah wasiat yang jaizah, wasiat yang halal, wasiat yang tidak ada dosa padanya, tidak ada penyimpangan padanya, ya. Nah, wasiat yang syar'i. Nah, adapun wasiat yang ada dosa padanya, ada penyimpangan, kesalahan, perbuatan dosa, maka jika dirubah tidak ada dosa. Nah, bahkan wajib, ya. Nah, untuk menyelamatkan si mayit, ya, yang telah mewasiatkan wasiat yang ada dosa padanya, ya, ada penyimpangan padanya. Nah, ini jika si penasihat ini tidak berhasil menasehati si pemberi wasiat, suruh merubah wasiatnya, nah, ya, tetapi tidak mau atau enggan sampai dia meninggal dunia, ya, maka si penasehat hendaklah menasehati para penerima wasiat agar wasiat tersebut rubah, ya, sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu wasiat yang ada padanya dosa, yang ada padanya penyimpangan, ditinggalkan, diabaikan. Nah, baik. Dan jika ada orang seperti ini, ya, berusaha menasehati si penerima wasiat agar memperbaiki wasiat tersebut, maka ini adalah perbuatan yang ma'ruf, ya, perbuatan yang agung, yang mulia, dan tidak ada dosa atasnya, ya, walaupun konteksnya merubah wasiat. Yang berdosa adalah ketika wasiat yang dirubah adalah wasiat yang sesuai syar'i. Nah, baik. Sehingga ini dalil, ya, tidak bolehnya melaksanakan wasiat yang padanya ada dosa, ya. Nah, diwasiatkan misalkan, ya, nanti kalau saya meninggal dunia, ini uang 10 juta untuk membangun kuburan saya, misalkan. Ditunaikan wasiatnya? La, tidak boleh menunaikan wasiat tersebut. Nah, hendaklah orang yang mendengar menasehati si pemberi wasiat. Nah, dinasehati, nggak boleh ya akhi, ya, kuburan nggak boleh dibangun, haram hukumnya. Nah, berdasarkan dalil ini, dalil itu, dan seterusnya. Nah, jika dia nggak mau mendengar, sampai dia meninggal dunia, maka beri nasihat kepada para penerima wasiat. Nah, diberi nasihat, ya, agar tidak menunaikan wasiat tersebut, ya, karena padanya terdapat perbuatan dosa. Nah, jika didengar, walhamdulillah, ya. Jika tidak didengar, maka gugur kewajiban, ya, menasehati. Dan jika wasiat tersebut tidak ditunaikan, maka tidak ada dosa, ya, atas para penerima wasiat. Nah, walaupun para penerima wasiat tersebut tidak menunaikan wasiat, si pemberi wasiat, ya, maka tidak berdosa. Nah, karena wasiat yang diberikan adalah wasiat yang padanya ada dosa, ya.
Walihada qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ghafur, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha mengampuni. Yaghfiru jami'az zallat, itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh ketergelinciran, kesalahan. Wa yasfahu 'anit tabi'ati liman taba ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akibat-akibat dari zallat tersebut, dari ketergelinciran tersebut, Allah mengampuninya bagi orang yang bertaubat kepadanya. Wa minhum maghfiratuhu liman ghadda min nafsihi wa taraka ba'd haqqihi li akhihi. Di antaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengurangi haknya sendiri. Wa taraka ba'd haqqihi li akhihi, dan dia meninggalkan sebagian haknya untuk saudaranya. Li'anna man samaha samahahullah. Karena barang siapa yang memberikan maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ghafurun limayyitihim al-ja'ir fi wasiyatihi. Allah mengampuni kepada mayit mereka yang zalim dalam wasiatnya. Idza tasabu bi musamahati ba'dihim ba'dha li ajli bara'ati dhimmatihi. Apabila mereka mencari musamahah, saling memaafkan antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, dalam rangka untuk membebaskan zimmah, dosa atau tanggung jawab si mayit tadi yang telah mewasiatkan wasiat yang jair, wasiat yang zalim. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Itu wasiat yang jair tadi, oleh ahli waris atau para penerima wasiat, tidak ditunaikan, melainkan diarahkan kepada wasiat yang syar'i. Maka tidak ada dosa atas para penerima waris, yang merubah wasiat yang padanya ada kezaliman, ada perbuatan dosa, dan Allah mengampuni si pemberi wasiat. Limayyitihim, mayit mereka yang telah mewasiatkan wasiat yang jair, karena sebab tadi, para penerima wasiat yang mereka memperbaiki wasiat tersebut. Rahimun, dan Allah Subhanahu wa taala Rahimun, Maha menyayangi bi ibadih, yaitu terhadap hamba-hambanya. Hayasyara lahum kulla amrin bihi yatarahamuna wa yata'atafun, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka, untuk hamba-hambanya, Allah syariatkan setiap perintah yang dengannya mereka saling menyayangi, yang dengannya mereka saling mengasihi. Fadallat hadhihi al-ayatu 'ala al-hassi 'ala al-wasiyah. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan anjuran untuk memberikan wasiat. Wa 'ala bayyin man hiya lahu, dan anjuran atau penjelasan untuk siapa wasiat tersebut. Wa 'ala wa'idil mubaddil lil wasiyatil 'adilah, dan Allah juga menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang merubah wasiat yang adil, wasiat yang sesuai syar'i. Wa targhib fil islahi fil wasiyatil ja'irah. Kemudian ayat di atas juga menunjukkan anjuran untuk memperbaiki wasiat yang keliru, wasiat yang ada dosa padanya, wasiat yang ada kezaliman padanya. Dianjurkan untuk diperbaiki. Baik. Selesai dari penjelasan tentang ayat tentang wasiat, yaitu ayat yang ke-180 sampai 182 dari surat Al-Baqarah. Maka ayat di atas menunjukkan tentang anjuran untuk memberikan wasiat. Maka hendaklah mereka yang memiliki harta, kemudian telah datang kepadanya tanda-tanda
kematian ya, seperti sakit ya, tanda-tanda ajalnya ya, maka hendaklah memberikan wasiat. Nah, yaitu wasiat untuk mereka yang tidak mendapatkan warisan. Nah, kalau ahli waris tidak perlu diwasiati ya. Nah, tidak perlu diwasiati, dia akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan warisannya ya. Nah, kalau dia anak ya dia akan mendapatkan sekian. Kalau dia istri dia akan mendapatkan sekian. Nah, sudah ada bagiannya masing-masing. Adapun wasiat di sini adalah ditujukan untuk orang yang tidak mendapatkan warisan. Nah, ya, maka dianjurkan untuk diberikan wasiat. Nah, yaitu karib kerabat yang mereka tidak mendapatkan bagian warisan. Dan hendaklah wasiat tersebut ditunaikan dengan cara yang ma'ruf ya, tidak melebihi dari sepertiga. Dan hendaklah wasiat tersebut dianjurkan kepada karib kerabatnya yang fakir. Nah, baik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan haqqan 'alal muttaqin. Yang demikian itu menjadi wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang bertakwa ketika dia meninggalkan harta benda ya, maka dia akan memberikan wasiat. Nah, baik. Sehingga sepeninggal dia atau ketika dia meninggal dunia, yang mendapatkan harta dia bukan hanya ahli warisnya, tetapi juga ada dari kerabatnya yang lain yang mendapatkan wasiat. Nah, sesuai dengan apa yang dia anggap baik untuk kerabat tersebut. Adapun untuk ahli waris, maka sudah ada ketetapannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang harta warisan. Nah, baik. Namun kadang-kadang manusia pelit ya. Nah, kikir ya. Dan menyangka bahwasanya yang berhak memiliki hartanya sepeninggal dia hanyalah ahli warisnya saja. Sehingga dia sama sekali tidak membuat wasiat. Nah, ya. Baik ya. Sehingga hartanya semuanya jatuh kepada ahli warisnya. Nah, sedangkan kerabatnya yang lain ya, mereka tidak mendapatkannya, padahal mereka juga ya, berhak mendapatkan karena kefakirannya ya, atau karena kedekatannya ya, sehingga perlu untuk diberikan wasiat. Nah, sisihkan untuk mereka yang bukan ahli waris untuk diberi wasiat. Ya, dan sekian. Nah, adapun sisanya barulah dibagikan terhadap ahli warisnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ayat-ayatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar tetap istiqomah di atas agama yang lurus ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.